Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mahmud. Saya berasal dari Tulang Bawang dengan nomor NPM 1804021020. Alamat saya di Blok 6, Jalur 38, nomor 6, tepatnya di Kelurahan Bumi di Basana Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk hobi saya seperti bermain bola, memasak, dan juga mengedit. Kemudian untuk penghargaan yang pernah saya capai, saya pernah menjuarai juara 3 tentang kreativitas. Kemudian juga saya pernah menjuarai lomba dalam tingkat pidato tingkat kota sebagai juara ketiga. Kemudian saya juga pernah jadi juara 1 atas kepemimpinan saya dalam memimpin kreativitas sebuah kelompok. Kemudian untuk rencana saya 3 tahun ke depan, mungkin saya ingin untuk memberikan sebuah kemajuan yang lebih bagi perusahaan ini. Kemudian untuk rencana 5 tahun saya ke depan, saya yakin bahwa saya mampu untuk menjadi atau mencapai posisi manajer di dalam perusahaan ini, dan saya pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai goal dari apa yang saya tuju. Nah, untuk kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang materi interpersonal, komunikasi interpersonal sebagai jawaban atas UTS dari komunikasi bisnis. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai. Komunikasi interpersonal. Sebelum kita melanjut ke dalam pembahasan sebelumnya, maka kita harus mengerti dulu apa itu komunikasi interpersonal. Pengertian dari komunikasi interpersonal itu yaitu adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Nah, kemudian di sini ada beberapa elemen yang penting dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan minimal 2 orang, yang dimana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima. Kemudian elemen yang kedua yaitu pesan. Nah, dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan serta menegosiasikan makna yang diperoleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan verbal maupun nonverbal. Untuk yang ketiga yaitu encoding decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sedangkan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Kemudian yang keempat yaitu media. Media yang dimaksud adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Elemen yang kelima yaitu gangguan. Secara teknis, gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan. Gangguan dalam suatu komunikasi juga bisa disebut hambatan komunikasi. Untuk elemen yang keenam yaitu umpan balik. Adapun pengertiannya adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan atau disampaikan. Kemudian apa yang kita pahami tentang interpersonal? Yang pertama adalah interpersonal itu memberikan makna yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal dan nonverbal.
Kemudian yang kedua yaitu kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Konsep diri. Konsep diri sini adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, kemudian menerima pujian tanpa rasa malu, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah yaitu atraksi interpersonal. Apa ini atraksi interpersonal? Yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Yang kedua adalah atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama ada penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Saat menyukai sesuatu, orang cenderung akan melihat segala hal yang berkaitan secara positif, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan interpersonal. Apa itu hubungan interpersonal? Yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Semakin cermat persepsi, maka semakin efektif komunikasi yang berlangsung. Kemudian, memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional. Perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kemudian ada faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Itu ada 3. Yang pertama kita percaya, yang kedua itu sikap suportif, dan yang ketiga yaitu sikap terbuka. Untuk tujuan komunikasi interpersonal yaitu untuk belajar. Maksudnya di sini adalah komunikasi internasional membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Untuk yang kedua yaitu dapat membina hubungan. Yang ketiga yaitu mempengaruhi. Maksudnya komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Nah, untuk membuat agar komunikasi interpersonal itu lebih baik, maka kita dapat membuat presentasi lisan. Membuat presentasi yang baik bukan hanya menyampaikan dengan baik, tetapi juga melibatkan pengembangan strategi yang sesuai dengan audiens dan tujuan, yang berisi konten yang bagus, dan mengatur materi secara efektif. Nah, jenis-jenis presentasi itu ada presentasi informatif dan presentasi persuasif. Apa itu presentasi informatif? Yaitu yang mengajarkan sesuatu atau memberikan informasi kepada audiens. Sedangkan presentasi persuasif yaitu mengajak atau memotivasi audiens untuk mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu. Memberikan informasi dan bukti adalah hal yang penting dalam jenis presentasi ini. Selain itu, pembicara harus membangun citra baik dengan terlihat kredibel dan simpatik terhadap kebutuhan audiens. Nah, seperti itu. Saya beri contoh seperti presentasi menceritakan diri kita sendiri.
Nah, dalam menceritakan diri kita sendiri ini merupakan tahap dalam wawancara kerja. Jadi sebelum kerja, kita diterima kerja dalam suatu perusahaan, tentulah kita ada wawancara kerja. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk menentukan apakah orang tersebut bisa diterima atau tidak dalam perusahaan tersebut. Kemudian, yang kedua, saat menceritakan diri kita sendiri, tunjukkan bahwa Anda itu merupakan kandidat yang dicari oleh perusahaan tanpa terkesan dilebih-lebihkan dan terlalu mengada-ngada. Nah, berikut ini adalah komponen yang ada saat kita mempresentasikan diri sendiri. Yang pertama ada biodata. Tentulah dalam biodata itu kita perkenalkan nama kita, nama kepanjangan, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada latar belakang pendidikan. Dulu kita sekolah di SD apa, SMP mana, kuliah di mana, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu hobi. Nah, hobi juga termasuk karena juga dapat mempengaruhi dalam dunia kerja juga ya, hobi. Apakah itu bagus dalam bersangkut pautan terhadap dunia kerja dalam pekerjaannya atau tidak. Tujuannya untuk apa? Untuk mempelajari proses mental seseorang, seperti bagaimana cara berpikir dan alasan mengapa seseorang melakukan hal tersebut. Misal, hobi memasak menunjukkan Anda adalah seorang yang punya sisi kreatif, sebab Anda bisa melakukan improvisasi jika ada bumbu yang tidak pas pada setiap makanan. Nah, kemudian ada hobi memancing, memperlihatkan kepribadian seseorang yang penyabar dan fokus. Anda bisa bekerja dengan anak-anak atau melayani orang tua. Kemudian hobi olahraga strategi, seperti melakukan permainan catur, cocok untuk Anda yang akan melakukan tugas untuk membuat kebijakan dan strategi perusahaan, sebab Anda bisa berpikir strategis. Untuk hobi olahraga ketahanan seperti berenang, itu menunjukkan bahwa Anda itu adalah seorang yang memiliki keuletan dan ketekunan. Perusahaan menginginkan calon pegawai yang memiliki sifat-sifat ini. Mereka mau seorang kandidat yang bisa mengembangkan bisnis dan meningkatkan penjualan. Kemudian ada hobi olahraga tim seperti sepak bola, basket, dan futsal. Menunjukkan Anda adalah orang yang bisa mempersatukan banyak orang untuk bekerja sama demi mencapai satu tujuan Anda. Juga bisa bekerja dengan baik dalam tim. Kebanyakan perusahaan membutuhkan orang dengan kepribadian seperti ini. Anda bisa bekerja sama di divisi yang membutuhkan kerja sama tim seperti Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini ada hobi beresiko tinggi, seperti melakukan aktivitas skydiving atau panjat tebing. Menunjukkan bahwa Anda menyukai hal-hal yang di luar batas dan berani mengambil resiko. Anda membutuhkan kekuatan ini untuk memimpin tim di perusahaan. Hobi kreatif yang berhubungan dengan artistik seperti melukis, menunjukkan Anda punya pemikiran yang kreatif. Hobi seperti ini akan membuat Anda tampak menonjol di mata manajer perekrutan yang sedang mencari tenaga pemasaran. Rencana ke depan. Nah, dirancang untuk mengukur tujuan hidup seseorang. Jawaban terhadap rencana di masa depan dirasa bisa memberi sedikit bayangan terhadap tingkat loyalitas. Kemudian yang harus dilakukan itu punya mimpi yang tinggi, ambisius namun realistis. Tunjukkan bahwa Anda memiliki rencana berkembang terkait jenjang karir dalam perusahaan. Kemudian antusiasme dan optimis tentang masa depan. Kekurangan dan kelebihan. Saat menjabarkan kelemahan, sebaiknya disertai dengan cara memecahkan kelemahan tersebut dengan menyertakan jawaban pemecahan masalah.
dapat memberi kesan bahwa Anda merupakan seorang dengan problem solving yang baik. Saat menjabarkan kelebihan, sebaiknya tambahkan juga beberapa pengalaman yang pernah dialami dengan kelebihan tersebut. Sekian materi komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.